Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang para pecinta hukum pada video tentang asas-asas umum pemerintahan yang baik part ketiga. Nah, sayangnya video ini adalah video pertemuan kita yang terakhir yang membicarakan mengenai asas-asas umum pemerintahan yang baik. Tapi tenang saja, karena di video ini kita akan membahas mengenai kedudukan, fungsi serta tujuan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Nah, udah gak sabar kan seperti apa sih? Yuk kita langsung ke pembahasan. Nah teman-teman, sampailah kita pada pembahasan mengenai kedudukan asas-asas umum dalam pemerintahan yang baik. Setelah pemerintah memasukkan asas-asas umum pemerintahan yang baik ke dalam Undang-Undang Pengadilan Tata Usaha Negara pada tahun 1986, AUPB memiliki eksistensi dengan diterimanya dan digunakannya sebagai dasar pertimbangan hukum bagi hakim dalam memutus suatu perkara. Selain itu, asas-asas umum dalam pemerintahan yang baik pun memiliki kedudukan diantaranya yang pertama, kedudukan asas-asas umum pemerintahan yang baik sebagai norma hukum positif telah menempatkan asas-asas umum pemerintahan yang baik sebagai asas yang mengikat kuat dan sebagian besar telah menjadi norma hukum tertulis yang disebutkan lebih dari 16 pasal dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan dan terpancar dalam berbagai peraturan hukum positif. Selanjutnya, asas-asas umum pemerintahan yang baik telah memiliki kedudukan yang sangat penting dalam mendorong gagasan reformasi di bidang yudikatif, khususnya bagi terciptanya pengadilan tata usaha negara yang profesional dan independen, serta menjamin juga dan menegakkan perlindungan hak asasi manusia. Lalu yang terakhir, kedudukan asas-asas umum yang baik dalam pemerintahan dapat dimaknakan sebagai asas hukum yang digali dan ditemukan dari unsur susila, etika, kesopanan, dan kepatuhan berdasarkan norma-norma yang berlaku. Baik teman-teman, segitu tentang kedudukan asas-asas umum dalam pemerintahan yang baik. Selanjutnya kita menuju fungsi asas-asas umum pemerintahan yang baik. Baik teman-teman, selanjutnya membahas mengenai fungsi asas-asas umum pemerintahan yang baik. Nah, apa aja sih? Yuk kita kutip perkataan dari Muin Fahmal, seorang guru besar Universitas Muslim Indonesia, yang mengemukakan bahwasanya asas-asas umum pemerintahan yang layak sesungguhnya adalah rambu-rambu bagi para penyelenggara negara dalam menjalankan tugasnya. Rambu-rambu tersebut diperlukan agar tindakan-tindakan tetap sesuai dengan tujuan hukum yang sesungguhnya. Nah, selain pendapat dari Muin Fahmal, kita juga mengutip perkataan dari Ridwan HR, salah seorang tokoh hukum administrasi negara yang telah menerbitkan berbagai buku hukum administrasi negara yang sudah sangat terkenal. Nah, beliau mencetuskan bahwasanya fungsi dan arti penting asas-asas umum pemerintahan yang baik adalah pertama, bagi administrasi negara, AUPB bermanfaat sebagai pedoman dalam melakukan penafsiran dan penerapan terhadap ketentuan-ketentuan perundang-undangan yang bersifat samar atau tidak jelas. Selanjutnya, bagi masyarakat, kita sebagai masyarakat awam dapat menggunakan asas-asas umum dalam pemerintahan yang baik sebagai dasar gugatan sebagaimana disebutkan dalam pasal 53 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang membahas tentang peradilan tata usaha negara. Lalu selanjutnya, bagi hakim tata usaha negara, asas-asas umum pemerintahan yang baik ini dapat digunakan sebagai alat untuk menguji dan membatalkan keputusan yang telah dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara. Selanjutnya, AUPB pun berguna bagi badan legislatif dalam merancang suatu undang-undang. Nah, gimana teman-teman pembahasan mengenai fungsi asas-asas umum dalam pemerintahan yang baik? Selanjutnya kita beralih kepada tujuan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Yuk. Nah, pasti teman-teman tahu bahwasanya sesuatu tidak akan tercipta apabila tidak memiliki sebuah tujuan yang hakiki. Begitu pula dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik memiliki beberapa tujuan. Pelaksanaan asas-asas umum pemerintahan yang baik dalam sistem pemerintahan Indonesia akan berjalan dengan baik dan lancar apabila didukung oleh adanya administrasi yang baik.
Asas-asas umum pemerintahan yang baik juga perlu diterapkan dalam pelaksanaan pelayanan publik dengan tujuan yang pertama, terwujudnya batasan dan hubungan yang jelas tentang hak, tanggung jawab, kewajiban, dan kewenangan seluruh pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan publik. Selanjutnya, tujuan asas-asas umum pemerintahan yang baik berguna agar terwujudnya sistem penyelenggaraan pelayanan publik yang sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan dan korporasi yang baik. Yang terakhir, tujuan dari asas-asas umum pemerintahan yang baik ialah terpenuhinya penyelenggaraan pelayanan publik yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dan juga terwujudnya perlindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Nah teman-teman, gimana pembahasan kami mengenai fungsi, kedudukan, serta tujuan dari asas-asas umum pemerintahan yang baik? Seru banget kan? Nah teman-teman, bagi kalian yang belum menonton video dari kami yang part pertama dan keduanya, sayang banget loh, jadi jangan lupa untuk menonton video part pertama dan kedua. Dan bagi teman-teman yang sudah menonton video kami secara keseluruhan, video 1, 2, dan 3, kami ucapkan terima kasih banyak. Dan jangan lupa untuk share video kami, karena agar ilmunya tidak stop sampai di teman-teman. Maka dari itu kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pencinta hukum.